Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taratania dengan nomor NPM 20130210043. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Salam Pramuka. Baiklah, pada pertemuan saya kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan mulai dari pasal 36 sampai pasal 49. Berikut cuplikannya. Bab kelima, yang berisikan tugas dan wewenang. Pasal 36, yang berisikan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas 1. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. 2. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dan membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 memiliki 2 ayat. Ayat pertama berisikan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat 2, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Bab 6 yang berisikan hak dan kewajiban. Pasal 38, setiap peserta didik berhak mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut lengkap, mendapat sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kode kehormatan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40, orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41, orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti kepramukaan, dan membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42, masyarakat berhak untuk berperan serta memberi dukungan dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab ke-7 berisikan tentang keuangan. Pasal 43 ayat 1. Keuangan kepramukaan, gerakan pramuka diperoleh dari 1. Iuran anggota setiap dengan kemampuan. 2. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. 3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Ayat 2. Selain sumber keuangan sebagai dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, sumbangan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Pasal 44, pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46 ayat 1, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibukukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Bab ke-8. Bab ke-8 berisikan tentang ketentuan peralihan. Pasal 47. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, 1. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. 2. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana yang dimaksud tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. 3. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana yang dimaksud tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Bab ke-9 yang berisikan ketentuan penutup. Pasal 48 berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya jabarkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.